penjelasan tentang anggaran laba dan peran pentingnya. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa sih anggaran laba itu? Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh oleh suatu perusahaan melalui berbagai aktivitas operasi yang mencakup kegiatan produksi hingga kegiatan penjualan. Lalu, laba menjadi fase yang paling utama yang harus dirumuskan oleh penyusun anggaran perusahaan sebelum menentukan fase selanjutnya, yaitu menentukan anggaran parsial lainnya. Dalam anggaran laba terdapat 3 jenis metode. Yang pertama ada metode a posteriori, yang kedua ada metode a priori, yang ketiga ada metode pragmatis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang format dasar anggaran laba. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Dalam proses penyusunan anggaran laba, perusahaan harus mengetahui besarnya anggaran penjualan, anggaran biaya produksi, dan anggaran biaya komersial. Posteriori sendiri adalah penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana keseluruhan atau planning, termasuk anggaran operasional. Berikut ini adalah prosedur penyusunan anggaran laba metode posteriori. Yang pertama adalah anggaran penjualan, di mana anggaran ini menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran. Yang kedua adalah anggaran produksi, di mana pada anggaran ini menyediakan informasi tentang persediaan awal dan akhir pada barang, dan pada informasi ini akan menjadi perhitungan beban pokok penjualan pada anggaran laba atau rugi. Ada 4 anggaran. Yang pertama anggaran biaya bahan, yang kedua anggaran biaya tenaga kerja, yang ketiga anggaran biaya overhead, yang keempat anggaran biaya operasional. Anggaran biaya bahan sendiri adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Yang dimaksud dalam biaya tenaga kerja di sini adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya untuk tenaga kerja secara langsung menangani proses produksi. Yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya bahan pembantu dan biaya tenaga tidak langsung seperti gaji modal. Yang keempat adalah biaya operasional, yaitu biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok. Setelah itu maka akan menghasilkan anggaran laba tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan secara keseluruhan. Untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan perusahaan harus memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut. Yang pertama adalah mengubah anggaran penjualan. Anggaran penjualan terdiri dari 2 unsur utama, yaitu volume penjualan dan harga jual per unit produk. Jika volume penjualan tidak dapat diubah karena berbagai alasan, maka yang harus diubah adalah harga jual per unit dari produk tersebut. Yang kedua yaitu mengubah volume penjualan produk yang direncanakan. Tapi hal itu bukanlah pilihan yang mudah direalisasikan. Yang ketiga, menggabungkan kedua hal tersebut, yaitu mengubah volume penjualan yang diikuti dengan perubahan harga jual per unit produk. Yang kedua yaitu mengubah anggaran biaya. Anggaran biaya bahan baku dipengaruhi oleh 2 unsur utama, yaitu kebutuhan bahan per unit produk dan harga beli per unit bahan baku. Yang pertama yaitu mengubah kebutuhan bahan baku akan berpengaruh langsung
terhadap spesifikasi produk. Jadi, jika bahan baku dibeli dengan harga murah, maka kualitas bahan tersebut akan menurun. Yang kedua, anggaran yang terkait dengan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Anggaran BTKL dipengaruhi oleh tarif biaya tenaga kerja yang ditetapkan. Jadi, perusahaan dapat menggunakan tarif biaya tenaga kerja dengan dasar jumlah jam kerja. Yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik. Sebagian besar biaya overhead pabrik itu bersifat tetap. Alternatif yang dapat berubah adalah biaya overhead per unit produk. Jika perusahaan membuat lebih dari satu jenis produk, perubahan komplikasi per unit produk memang akan mempengaruhi produksi per unit produk. Yang ketiga yaitu mengubah anggaran penjualan dengan anggaran biaya sekaligus. Perubahan jumlah volume penjualan akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang telah direncanakan berdasarkan standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Pada metode ini penyusunan berbeda dengan metode sebelumnya. Pada metode ini penyusunan dimulai dengan laba yang ingin diraih terlebih dahulu, selanjutnya diikuti dengan anggaran penjualan atau bisa dengan anggaran operasional terlebih dahulu, yang nantinya akan berujung pada anggaran laba. Perbedaan dari metode pragmatis dengan metode a posteriori dan metode a priori bukan dilihat dari titik tolak penyusunan anggaran tersebut. Perbedaan ketiga metode tadi dilihat dari mana jumlah atau nilai rupiah anggaran tersebut didapat yang menjadi titik tolak penyusunan anggaran tersebut.